Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Baik, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pelajaran kita sekarang adalah Al-Qur'an hadis. Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hukum bacaan mad lazim. Tapi sebelum materi kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita dalam belajar ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua, mad lazim itu ada 4. 1 mad lazim muqaffaf kilmi, 2 mad lazim musaqal kilmi, 3 mad lazim muqaffaf harfi, 4 mad lazim musaqal harfi. Anak-anakku, sebelum kita membahas materi ini, saya akan bacakan kompetensi dasar atau KD-nya, yaitu kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan hukum mad lazim muqaffaf kilmi, musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, dan mad lazim musaqal harfi dalam Al-Qur'an. Sedang tujuan pembelajaran yaitu setelah anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami dan mempraktekkan atau menerapkan hukum bacaan mad lazim muqaffaf kilmi, musaqal kilmi, muqaffaf harfi, dan musaqal harfi dalam Al-Qur'an. Anak-anakku semua, mari kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama mad lazim muqaffaf kilmi. Menurut arti bahasa, mad itu artinya panjang atau dipanjangkan. Lazim artinya pasti, harus. Muqaffaf artinya diringankan. Kilmi artinya kalimat. Sedang menurut istilah, mad lazim muqaffaf kilmi itu adalah apabila ada huruf mad atau mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun dan tidak diidghamkan. Kemudian cara membacanya, mad lazim muqaffaf kilmi itu adalah 3 alif atau 6 harokat. Nah, 3 alif atau 6 harokat. Setelah anak-anakku mengetahui pengertian daripada mad lazim muqaffaf kilmi, ini akan saya tayangkan yaitu contoh daripada mad lazim muqaffaf kilmi. Anak-anak bisa melihat nanti dalam surat Yunus ayat 51. Itu yang berbunyi nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga terdapat dalam surat Yunus ayat 91.
Ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, alnya itu dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek ya. Ini biasanya di atasnya itu ada tanda seret, itu maksudnya harus dibaca panjang. Ini saya beri tanda merah agar supaya anak-anak itu tahu. Ya, jadi yang dibaca tanda merah itu dibaca panjang. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Terus yang kedua itu al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, itu contoh mat lazim mukhafaf ilmi. Ya, kita lanjutkan ya. Anak-anak saya kira sudah paham. Kita lanjutkan yang kedua. Mat lazim musaqqal ilmi. Nah, pengertian mat lazim musaqqal ilmi menurut arti bahasa, mat itu artinya panjang, lazim itu artinya pasti atau harus, musaqqal itu artinya berat atau diberatkan, ilmi artinya kalimat. Sedang menurut istilah mat lazim musaqqal ilmi itu yaitu apabila ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata atau kalimat. Jadi apabila ada huruf mat bertemu tasdid dalam satu kalimat. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya mat lazim musaqqal ilmi itu adalah dibaca panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Jadi cara membacanya yaitu saya ulang. Jadi mat lazim musaqqal ilmi itu dibaca 6 harokat atau 3 alif. Setelah anak-anakku tahu pengertian daripada mat lazim musaqqal ilmi, sekarang contohnya. Bagaimana contoh mat lazim musaqqal ilmi? Ini dibaca panjang. Contoh kafah. Ya, kafatan. Itu atau baca wakaf kafah. Al-haqqatu. Al-haqqatu. Zabbah. Ya, zabbah. Anda boleh dibaca kafah, al-haqqah, zabbah. Anda boleh, harus dibaca panjang. Ini biasanya juga diberi tanda garis di atas itu serintit itu. Ini supaya anak-anak tidak membaca Al-Quran nanti tahu. Ini berarti dibaca panjang. Terus kita lanjutkan. Yang ketiga, mat lazim mukhafaf harfi.
Mat lazim mukofaf harfi menurut arti bahasa itu mat itu artinya panjang, lazim pasti, mukofaf itu ringan atau diringankan, harfi adalah kalimat. Harfi adalah huruf, maaf. Harfi adalah huruf. Sedang yang di pengertian daripada mat lazim mukofaf harfi menurut istilah yaitu apabila ada salah satu dari 5 huruf yaitu ha, ya, to, ro berada di awal surat atau fawatihus suwar. Jadi apabila di awal surat itu terdapat salah satu huruf 5 ha, ya, to, ha, ro. Nah, yang dihimpun dalam satu kalimat itu hayyun tahuro atau hayyun tahurun itu. Ya, jadi menurut istilah mat lazim mukofaf harfi itu apabila ada salah satu dari 5 huruf yaitu ha, ya, to, ha, ro berada pada awal surat atau fawatihus suwar. Ya, huruf 5 itu terhimpun dalam lafaz hayyun tahuro atau hayyun tahurun. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya mat lazim mukofaf harfi itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Jadi panjang bacaannya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Sama dengan matobi'i itu 2 harokat. Contoh bacaan mat lazim mukofaf harfi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim ta sin alif lam ra kaf ha ya ain shad. Nah, itu saya beri tanda merah itu agar supaya anak-anak paham. Ha, to, ro, ha, ya itu dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ha mim ta sin alif lam ra kaf ha ya ain shad. Nah, itu contoh hukum bacaan mat lazim mukofaf harfi. Ya, kita lanjutkan. Sekarang mat lazim musakol harfi. Yang keempat, mat lazim musakol harfi. Pengertian daripada mat lazim musakol harfi. Ya, mat itu artinya panjang, lazim pasti, musakol berat atau diberatkan, harfi artinya huruf. Sedang menurut istilah mat lazim musakol harfi itu apabila ada salah satu dari 8 huruf yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim berada pada awal surat atau namanya fawatihus suwar. Jadi saya ulang. Apabila ada salah satu dari 8 huruf, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, itu berada pada awal surat atau fawatihus suwar. Nah, 8 huruf itu kalau terhimpun dalam lafaz nakoso ngasalukum. Jadi kalau ada tanya apa hurufnya mat lazim musakol ilmi, nakoso asalukum, nun, qaf, shad,
Ya, nun, kaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nakoso asa lukum. Mat lazim musakol harfi. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya mat lazim musakol harfi itu adalah dibaca 3 alif atau 6 harokat. Ya, 3 alif atau 6 harokat. Nah, contoh bacaan mat lazim musakol harfi. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ta sin mim. Ha mim. Kaf ha ya ain shad. Nah, itu contoh bacaan mat lazim musakol harfi. Nih anak-anakku, bagaimana? Sudah paham belum? Nah, saya ulang lagi ya, anak-anakku, biar paham. Saudara saya ulangi dari atas. Nah, dari mat lazim itu ada 4. 1 mat lazim muqaffaf ilmi, 2 mat lazim musaqal ilmi, 3 mat lazim muqaffaf harfi, 4 mat lazim musaqal harfi. Kemudian pengertiannya, saya ulang. Pengertian mat lazim, muqaffaf harfi, menurut arti bahasa. Mat itu artinya panjang, lazim itu artinya pasti atau harus, muqaffaf itu artinya diringankan, ilmi artinya kalimat. Menurut istilah, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun dan tidak diidghamkan. Kemudian bacaan atau panjang bacaannya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Nah, jadi panjang bacaannya itu adalah 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, yaitu anak-anak nanti bisa melihat dalam surat Yunus itu ayat 51 atau 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang kedua, ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yaitu al-ana. Nah, tulisannya al-ana. Itu harus dibaca panjang. Al-nya itu. Ya, saya beri tanda merah itu agar supaya anak-anak tahu. Al-ana. Nah, itu contoh mat lazim muqaffaf ilmi. Terus kita lanjutkan mat lazim musaqal ilmi yang kedua. Mat lazim musaqal ilmi. Menurut arti bahasa, mat itu artinya panjang, lazim itu artinya pasti harus, musaqal artinya berat atau diberatkan, ilmi artinya kalimat. Sedang menurut istilah mat lazim musaqal ilmi itu
apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata atau kalimat. Panjang bacanya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Jadi cara membacanya itu dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contoh, kafa, al-haqqatu, zabba. Nah, ini dibaca panjang enggak kafa, al-haqqah, zabba. Jadi harus dibaca panjang. Kafa, al-haqqatu, zabba. Nah, itu contoh mad lazim musaqqal ilmi. Kita lanjutkan. Yang ketiga, mad lazim mukhafaf harfi. Mad lazim mukhafaf harfi. Mad panjang, lazim pasti, mukhafaf diringankan atau ringan, harfi huruf. Menurut istilah mad lazim mukhafaf harfi itu apabila ada salah satu dari 5 huruf yaitu ha, ya, to, ha, ro berada pada awal surat atau fawatihus suwar. Nah, 5 huruf itu terhimpun dalam lafaz hayyun tahura atau hayyun tahurun. Tidak salah. Sebenarnya tahu hayyun tahurun atau hayyun tahura. Kemudian panjang bacaannya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Nah, setelah tahu pengertiannya, ini saya beri contoh. Contoh, ha mim ta sin alif lam ra kaf ha ya ain shad. Nah, kafnya itu panjang, ya-nya itu hanya 2 harokat atau 1 alif. Ha, to, ro, ha, ya itu dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ini saya beri tanda merah agar supaya anak-anak tahu. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, mad lazim musaqqal harfi. Pengertian mad lazim musaqqal harfi. Ya, tadi mad artinya menurut bahasa mad itu artinya panjang, lazim pasti harus, musaqqal berat atau diberatkan, harfi huruf. Menurut istilah mad lazim musaqqal harfi itu apabila ada salah satu dari 8 huruf yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim berada pada awal surat atau fawatihus suwar. Jadi 8 huruf itu kalau terhimpun dalam lafaz naqoso asalukum. Naqoso asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Kemudian panjang bacaannya, ya, jadi panjang bacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Jadi harus dibaca 6 harokat atau 3 alif. Contoh bacaan mad lazim musaqqal harfi. Alif lam mim ta sin
Ha mim kaf ha ya ain shad. Nah, itu contoh bacaan mad lazim mushaqal ilmi. Nah, itu mungkin anak-anakku materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua sudah paham, kemudian anak-anakku dapat mempraktekkan, menerapkan di dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi tolong anak-anakku kalau sudah mempelajari ini, tolong dipraktekkan, diterapkan di dalam membaca Al-Quranul Karim yang baik dan benar. Tolong anak-anakku semua, Al-Qurannya dibaca setiap hari. Jadi sekali lagi tolong ya anak-anakku semuanya, setiap hari jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Tolong Al-Qurannya dibaca. Sekali lagi, tolong Al-Qurannya dibaca. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak semua dapat atau menjadi anak yang soleh, solihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wajar, simpel kita